Selamat sore Bu Linda, apa kabarnya hari ini? Sore Ibu, alhamdulillah baik walaupun agak sariawan sedikit. Sariawan, udah diobati Bu? Eee, Prinsipnya dia nanti sembuh sendiri Ibu Nilam, selagi belum mengganggu terlalu banyak, dia sembuh sendiri nanti Ibu Nilam. Mungkin untuk menyembuhkannya ada kita bincang-bincang ya Bu ya. Hmm. Apa tujuan, apa kita hari ini kira-kira mau ngomong apa Bu? Bicara tentang apa itu Bu? Eee, Diskusi tentang apa? oke Ibu Nilam, mungkin sore ini saya ingin, bercerita dengan Bu Nilam tentang, eee, apa yang saya rasakan, setelah sekitar 1,5 tahun diberi tugas tambahan sebagai wakil kepala sekolah. Jadi saya merasakan ada ya sesuatu hal yang sebenarnya masih kurang nyaman gitu Bu Nila. Jadi tugas selain dari mengajar seperti itu ya Bu ya? Ya, Eh, jadi tujuan Ibu untuk kita diskusi hari ini harapannya apa Bu? Diskusi hari ini. supaya saya lebih memahami Bu Nilam apa sebenarnya yang saya rasakan dan yang saya inginkan untuk uh, pengembangan kompetensi saya sebagai guru ke depannya Bu Nilam. Selama ini dari nilai dari 1 sampai 10, kalau kita bicara tentang pengembangan diri, Bu, kalau Ibu menilai sendiri diri Ibu, Ibu itu sekarang berada di posisi yang mana seperti itu? Mungkin baru di posisi angka 8 mungkin Bu Nilam, karena masih banyak hal-hal yang perlu uh, saya kembangkan sebagai guru dan sebagai pribadi mungkin Bu Nilam. Angka 8, berarti Bu, berarti ada peluang berarti Bu untuk kemungkinannya sampai mungkin nanti ke angka 9. Apa hambatan atau gangguan dari diri Ibu sendiri agar sampai ke pengembangan diri Ibu mencapai yang lebih baik lagi? Harapannya mungkin Bu Nilam menjadi guru yang lebih profesional mungkin lebih memahami tugas dan tanggung jawab, apalagi sekarang kan Bu Nilam terkadang saat ini Bu Nilam saya berusaha menyesuaikan karakter diri saya sendiri dengan hal-hal yang baru bagi saya Bu Nilam. Salah satu contoh misalnya kalau dulu saya coba mengembangkan diri bagaimana pembelajaran yang dilakukan di kelas itu menjadi menarik bagi siswa, uh, uh, mereka bisa nyaman bertemu dengan saya, senang, bahkan berharap menjadi guru yang dirindukan gitu Nilam. Kalau sekarang di samping tugas dan tanggung jawab seperti tadi, terkadang saya juga dihadapkan dengan misalnya uh, masalah-masalah kesiswaan atau masalah-masalah di sekolah, terkadang antara siswa dengan siswa, siswa dengan orang tua, kadang permasalahannya ada siswa dengan masyarakat, bahkan ada kalanya saya harus berusaha menyelesaikan permasalahan antara siswa dengan guru yang lain gitu. Jadi terkadang karena hal itu baru bagi saya, Bu Nilam, terkadang saya membutuhkan energi ekstra bagaimana supaya bisa pengembangan kompetensi tadi sebagai orang dengan tugas tambahan tadi, terkadang itu membuat kadang karena belum terbiasa mungkin menilai menjadi beban-beban tersendiri bagi diri saya. Terkadang ada kalanya sampai terbawa ke perasaan sampai ke rumah gitu. Itu kira-kira sekarang yang saya hadapi. Sehingga sehingga kadang di waktu-waktu
waktu semangat saya agak down gitu, Iya. saya bahkan pernah bercerita dengan kepala sekolah, Bu, bagaimana kalau saya mengundurkan diri saja karena saya Oh, nggak sanggup. Nah, itu mhm, yang itu yang oke. yang pernah terlontar di diri saya kepada kepala sekolah menyampaikan sikap seperti itu. Tapi kepala sekolah meyakinkan saya yang menilai, saya menilai kemampuan Bu Linda, saya yakin, Oke. saya percaya, itu yang selalu diberi support oleh kepala sekolah, teman-teman, dan bahkan siswa malah gitu. Iya, Kadang kadang apa namanya, eee, saya kadang sering bertanya-tanya dengan siswa sambil santai bertanya, "Gimana menurutmu sekarang gini gini gini, bagaimana, sudah baikkah, sudah sesuaikah dengan, apa namanya, yang kamu harapkan?" Gitu. oke. Terutama dengan pengurus-pengurus OSIS, dengan pimpinan OSIS, dengan staf, kadang apa namanya, bentuk refleksi diri. Terkadang kita kan harus mendengar bagaimana penilaian orang lain terhadap diri kita gitu, Nak. Iya, oke. Eee, jadi rata-rata teman-teman maupun siswa bilang, "Keren tuh Bu, udah keren tuh Bu." Ya seperti itu Bu, kami senang Bu, pokoknya aspirasi kami Ibu dengar, Iya, cara Ibu menyelesaikan masalah kami juga oke ya. Dia bilang seperti itu. Tetapi itulah Bu Nilam, karena kita baru, pengalaman belum iya, belum bahkan boleh dikatakan sedikit, terkadang mental untuk, melanjutkan apa yang sudah diamanahkan itu memang butuh dukungan dan support dari orang-orang yang ada di sekitar kita itu Bu Nilam. iya. Oke, Bu. Eee, dari keadaan yang seperti itu sungguh luar biasa ya, Bu, ya, karena sudah dikasih kepercayaan. Nah, untuk Ibu sendiri, dengan keadaan yang seperti itu, apa yang menjadi kesempatan bagi Ibu atau solusi untuk menghadapi situasi yang seperti itu, Ibu? Di lain sisi Ibu mengajar, di lain sisi juga ada, bukan kendala sebenarnya, ada kegiatan menjadi wakil kurikulum. Solusi dari Ibu sendiri apa? Apa Wakil kes kekuatan yang Ibu punya gitu? wakil kesiswaan malah Bu Nilam, jadi Oh iya, berhubungan dengan orang-orang ya. semuanya Jadi semuanya ya, Bu, heeh. sebenarnya sebenarnya solusi yang coba saya lakukan, tentu yang sudah saya sampaikan tadi Bu Nilam. Saya coba, berkolaborasi dengan teman-teman, dengan orang-orang yang ditunjuk oleh sekolah untuk, bekerja sama dengan saya gitu, Nak. Contohnya dengan staf, dengan pembina OSIS, dengan pengurus OSIS. Kami selalu merefleksi diri itu dan merencanakan aksi nyata berikutnya apa lagi gitu. Termasuk salah satu solusi dari setiap permasalahan yang saya hadapi itu, dengan yang seperti ini Bu Nila, mengikuti program guru penggerak ini, jadi banyak hal kadang yang ternyata oh seperti itu. Nah, semulai dari waktu kita belajar segitiga restitusi, Iya, jadi pada saat itu saya merasa, oh, banyak hal yang harus saya dalami dari segitiga restitusi itu terkhusus untuk menyelesaikan masalah siswa gitu. Karena yang selama ini paling kop kita kan sebagai guru mata pelajaran hanya pada saat kita mengajar saja di kelas. iya, Sementara sekarang dengan jumlah siswa yang ratusan, kita yang mengelolanya, terkadang permasalahan itu tertumpunya kepada kita nanti. Jadi pada saat tahu metode segitiga restitusi, pada saat lihat video-video di LMS saya merasa oh ternyata banyak hal yang belum saya tahu bagaimana mengembangkan kegiatan kesiswaan. Salah satunya lagi ya yang model Tirta ini Bu Nilam. iya, Bu. Eh, saya pikir seperti ini. Berarti kan ada materinya di sana tentang konselor, mentoring kan Iya, seperti itu. mhm, Jadi saya catat betul itu Bu Nilam. Oh ternyata coaching dengan mentoring ini bedanya dengan konselor ini bedanya. Jadi pada iya, saat saya pelajari modul 23 ini rasanya banyak hal yang sesuai dengan peningkatan kompetensi saya. Salah satunya yang coaching ini. Jadi pada saat PI 3 kemarin juga dengan Pak Rimis oke, kami bicara seperti seorang coach dengan coachee gitu. mhm,
Jadi terasa sekali bahwa ternyata kalau kita mau belajar untuk mengembangkan diri itu banyak yang bisa kita lakukan itu. Sehingga sa saya yang harus memotivasi diri sendiri di samping motivasi dari luar itu bagaimana supaya eh, kegiatan-kegiatan kesiswaan itu bisa jalan dengan banyaknya kesibukan, bisa mengajar, bisa mewakili kadang perjalanan ke dinas kepala sekolah. Hari itu saya hampir menangis tuh minilam 3 hari bolak-balik Padang Payakumbuh langsung Hmm, lagi dengan iya, iya, iya. dengan 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 apa namanya dengan guru penggerak gitu nak, Mhm. rasanya badan ini udah ngomong kayak gini, udah nggak tahan lagi, udah capek. Dia bilang seperti itu. Tapi alhamdulillah semuanya terlewati dengan baik. Itu mungkin Bu Nila yang Bener, saya rasakan iya. itu. Juga karena ada harapan-harapan tadi ya, Bu, ya, jadi menambah semangat dan motivasi. Nah, untuk kedepannya Bu, eee, ada prioritas-prioritas yang menjadi prioritas utama untuk Ibu ke depannya? Bagaimana Eh, Ibu menyelesaikan, masalah ini, permasalahan ke depan untuk siswa, untuk, sekolah Ibu, prioritas ke depannya itu seperti apa, Ibu? Rencana jangka panjang Ibu ke depannya seperti apa? Rencana ke depan Bu Nilam, eh, yang pertama pasti nak dengan mengikuti hal yang demikian tidak lagi mundur dari emosi mental tadi untuk Iya. mundur, untuk menarik diri, tidak lagi melakukan hal itu. Cuma sekarang saya coba bagaimana supaya apa yang sudah dilakukan hari ini eh, untuk kedepannya lebih baik lagi. Mungkin dengan banyak belajar dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Alhamdulillah sekarang Bu Nilam, kami kedatangan satu orang guru penggerak, guru Iya, P3K yang masuk dari Payakumbuh ke sekolah iya, saya. Jadi rasanya seperti mendapat teman untuk bercerita. Kadang pada saat modul 22 waktu iya. dia masuk dan kami cerita begini-gini, oh seperti itu kata. Jadi ada masukan-masukan dari beliau, begitu juga dengan kepala sekolah, eh, termasuk dengan teman-teman yang ada di sekolah semua gitu. Berarti ada teman untuk bercerita seperjuangan seperti itu ya, Bu. Jadi berbagi berbagi kisah. Eee, apa namanya, Bu, tolak ukur keberhasilan yang keberhasilan diri Ibu gitu, untuk ke depannya apa? Tolak ukur keberhasilannya. Apa ya? Tolak ukur ke depannya yang pasti pertama tentu semua program yang sudah dibuat apakah sebagai guru mata pelajaran ataupun sebagai wakil kepala sekolah itu bisa berjalan dengan sesuai dengan tujuan yang sudah dibuat. Iya, Setelah itu mampu berkolaborasi dengan teman-teman yang ada di sekolah, termasuk dengan komunitas di MGMP nanti, karena kemarin juga sudah mulai chat-chat kapan kita ada mengadakan pertemuan di MGMP iya. kabupaten. Nah, jadi mereka pada bersemangat. Dia malah bilang seperti ini, kan sudah ada yang sedang ikut Mhm, pendidikan guru penggerak. Nanti kita saling sharing di sana. Bagi yang sudah lulus, yang sedang pendidikan atau yang sedang mengisi, nanti kita berbagi. Jadi target-targetnya di samping kalau tadi kan target kompetensi profesional nak benilam. Kalau sekarang secara target kompetensi pribadi sih ingin lebih menikmati saja semuanya. Karena pada saat diberi tugas tambahan itu Bu Nilam, saya seminggu nangis Bu Nilam, nggak bisa tidur malam, menangis. Kenapa saya nggak bisa, kan seperti itu. Alhamdulillah ada guru yang sudah pernah bakti dari SMA 1 mhm. Padanggantung yang hari itu dia maksudnya mengucapkan selamat. Tapi malah malah waktu itu saya nangis Bu Nilam. Ah, kenapa menangis? Udah ditunjuk sebagai wakil kan kamu hebat kan gitu gitu kata bapak tuh. Pak, saya nggak sanggup Pak.
saya nggak bisa Pak. Terus kata satu kalimat yang sampai sekarang menjadi apa nama spirit bagi saya waktu itu Bu Nilam, dia ngomong seperti ini, Bu katanya, bukan ibu yang bukan Bu Alfi yang memilih ibu sebagai wakil katanya, tapi itu adalah semuanya sudah ditetapkan dari yang kuasa katanya. Percayalah kata Bapak tuh nak, tidak akan jatuh daun satu helai pun dari pohonnya kalau tidak atas izin yang di atas katanya. Iya. Jadi dengan kalimat seperti itu akhirnya saya coba dan alhamdulillah sudah jalan 1,5 tahun. Dan setelah ikut guru penggerak lagi, maka saya rasa kenapa harus mundur malah sekarang nak. Kenapa saya ngomong dulu mundur-mundur kok tidak bisa? Ternyata dari satu sisi ada apa namanya perjuangan yang sangat kuat, pasti bisa gitu. Insya Allah bisa dengan kolaborasi gitu, dengan kerjasama dengan semua pihak gitu. Itu Bu Nilam. Oke Ibu, keberhasilan ke depannya itu kan dalam proses mencapai keberhasilan. Kalau seandainya ada gangguan, timbul lagi hal-hal yang mungkin mengganggu Ibu, hambatan, antisipasi dari Ibu sendiri apa seperti itu Bu? Antisipasinya yang pertama Bu Nilam, jadikan yang terjadi kemarin itu, yang 1 tahun yang lalu itu adalah pengalaman berharga. Iya. Kalau di awal saja kita sudah berhasil menggapai itu, kenapa harusnya dengan adanya waktu-waktu yang ada itu kita lebih banyak pengalaman lagi gitu. Jadi bisa jadikan pengalaman itu sebagai guru yang sangat berharga mungkin Bu Nilam. Guru adalah pengalaman yang terbaik ya Bu ya. Iya. Ya Bu, jadi sangat menarik sekali nih ya Bu. Bagaimana komitmen Ibu untuk itu Bu ke depannya? Komitmen intinya seperti ini saja. Lakukan semuanya karena niat, karena kita sadar kita guru, bahwa semua hal yang berhubungan dengan yang sudah dibebankan kepada kita itu merupakan tanggung jawab kita dunia akhirat. Jadi komitmennya lakukan sebaik mungkin, semaksimal mungkin, sesuai dengan kemampuan kita sendiri, selalu berusaha memperbaiki diri dari waktu ke waktu. Sehingga bukan untuk mencapai sempurna perubahannya Bu Nilam, karena tidak ada yang sempurna, tetapi selalu menerima perubahan-perubahan yang ada itu untuk lebih membangun diri, lebih secara profesional saja dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab. Itu Bu Nilam. Iya Bu, mungkin dalam berkomitmen itu siapa Bu orang yang paling mungkin mendukung Ibu untuk komitmen ini tetap jalan seperti itu Bu? Supaya komitmen itu tetap jalan, pasti yang mendukung itu pertama adalah keluarga anak Bu Nilam. Iya. Nah, jadi keluarga itu memang kalau mereka nggak mendukung, takutnya nanti banyak hal yang terjadi. Jadi dukungan yang pertama itu adalah dukungan dari keluarga, dari suami, dari anak, dari orang tua, dari orang-orang terdekat, dari kerabat gitu. Setelah itu tentu dukungan dari kepala sekolah dan rekan-rekan semuanya, berikut juga dengan siswa. Dan terutama mungkin dukungan orang tua dan masyarakat yang ada. Karena tadi Bu Nilam kami juga melakukan pertemuan dengan orang tua, dengan masyarakat, dengan pemuka masyarakat, untuk sekedar apa itu, merefleksi bagaimana kegiatan sekolah yang sudah lalu dan bagaimana harapan mereka ke depannya terhadap sekolah itu Bu Nilam. Setelah coaching ini, rencana tindak lanjut Ibu ke depan apa? Kapan Ibu bisa untuk memulai bagaimana perasaan itu tidak muncul lagi seperti itu? Sebenarnya Bu Nilam dari kemarin daripada saat coaching, apalagi waktu PI dengan Pak Alrimis, waktu PI 3 itu sebenarnya komitmen itu udah muncul. Bahkan kadang nak kalau dipikir-pikir, diingat-ingat lagi yang sudah lalu itu, malu saya dengan diri saya sendiri Bu Nilam.
kenapa Hmm. ya 1,5 tahun yang lalu tuh saya berbuat seperti itu gitu. Orang percaya kita bisa, kenapa kita yang menilai diri kita nggak bisa gitu, padahal kita belum melakukan gitu. Jadi pas saat eh, materi coaching ini atau mulai dari materi modul satu-satu mungkin hari itu udah rasanya banyak merefleksi diri, banyak merenung-merenung tuh bilang, oh ya ternyata seperti ini, ternyata pribadi tangguh tuh seperti itu. Jadi sudah mulai-mulai tuh hari Bunilam. Jadi komitmen itu sebenarnya sudah ada sadar diri setelah banyak hal teman-teman memberikan apa masukan gitu. Nah, oh ya malu kok bisa 1 tahun yang lalu tuh saya merasa menilai diri saya terlalu rendah gitu kan itu menilai. Baik Ibu, terima kasih banyak. Semoga dengan apa yang Ibu capai, Ibu harapkan ke depannya dapat lebih baik lagi. Setelah coaching ini, apa Ibu rasakan Bu setelah kita mengadakan diskusi coaching seperti ini Bu? Alhamdulillah Bu Nilam, saya merasa tenang walaupun ada rasa sedikit malu karena Bu Nilam tahu malu mungkin sedikit gitu kan karena Bu Nilam tahu tapi secara apa perasaan saya merasa lega bisa bercerita dengan Bu Nilam, Bu Nilam bisa tahu apa yang saya rasakan dan juga sudah berikan masukan tadi. Alhamdulillah saya merasa secara apa namanya? Secara psikologi saya merasa enjoy sekarang, merasa nyaman sekarang. Bu Nilam sudah memfasilitasi saya menggali diri saya sendiri mulai dari awal dulu sampai sekarang. Gitu. Oke Ibu, mungkin karena waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih banyak. Selamat sore Ibu. Selamat sore Bu Assalamualaikum Nilam. Ya, terima warahmatullahi kasih wabarakatuh. banyak juga Bu Nilam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bu Nilam sore ini? Alhamdulillah dalam keadaan walaupun sedikit batuk Bu, tapi tetap alhamdulillah bisa diberi rahmat sampai saat ini oleh Allah. Oke, alhamdulillah mudah-mudahan batuk Bu Nilam cepat sehat, Amin. kembali fresh. Iya. Uh, jadi Bu Nilam kita melakukan pertemuan percakapan ini. Kira-kira Bu Nilam sore ini kita akan bicarakan apa ini tentang Bu Nilam sore ini? Begini loh Bu. Saya sepertinya belum terbiasa seperti itu Bu. Biasanya setelah 2 minggu ini kan pindah tugas dari jenjang SMP ke jenjang SD. Ya walaupun memang kita sama-sama mendidik murid, mendidik manusia, tapi antara anak SMP sama SD itu ada perbedaan seperti itu Bu, dari segi karakternya, psikologisnya mungkin. Jadi belum terbiasa saja Bu gitu ketika sudah terbiasa mengajar SMP, mapel, mata pelajaran, dan tiba-tiba pindah ke SD itu emang butuh penyesuaian dan adaptasi lagi seperti itu Bu. Dan mungkin ada rasa kalau katakan tekanan juga tidak sih, tapi karena mungkin pembiasaan tadi mungkin itu Bu, kalau menurut saya. Kira-kira Bu Nilam, apa hal yang membuat Bu Nilam merasa bahwa ada perbedaan dari SMP ke SD itu menjadikan Bu Nilam sebagai apa namanya itu? Kira-kira apa sih yang mempengaruhi Bu Nilam, situasi seperti apa yang mempengaruhi Bu Nilam merasakan masih kurang kurang enjoy dengan perpindahan dari guru mapel ke guru kelas tadi Bu Nilam? Iya. Karena sebelumnya di SMP itu karena kemarin tuh masih honor ya Bu di SMP, jadi belum
ada jam juga untuk dijadikan wali kelas. Jadi emang guru mapel, jadi belum ada pengalaman jadi wali kelas seperti itu, Bu. Sedangkan di SD, kalau Nila lihat sekarang itu kalau jadi guru kelas itu semuanya kita, mulai dari jadi BK-nya kita ngurus, kalau dokannya ada 20 anak gitu ya Bu, ke 20 anaknya kita yang ngurus semuanya. Jadi kita yang merangkap semua guru, dari segi guru seni budayanya, PKN-nya, IPS-nya, IPA-nya, matematikanya, seperti itu Bu, sampai ke psikologi anak, BK-nya gitu. Jadi apalagi guru kelas 6 gitu Bu. Jadi agak karena baru juga, jadi agak ada bebannya itu mungkin kalau kelas 6 ini kita harus mengejar materi, kemudian bagaimana capaian anak-anak ini seperti itu Bu. Karena nanti konsekuensinya kepada sekolah, nama sekolah gitu Bu. Seperti itu. Kemudian juga beradaptasi sama teman-teman yang masih baru, tidak kenal satupun, kemudian beradaptasi kembali dari nol. Kita harus paham juga karakternya seperti apa, sistem di sekolah itu juga seperti apa. Jadi ada mungkin beberapa hal yang tidak sesuai dengan kita seperti itu Bu. Jadi kita sebagai orang baru mungkin hanya bisa dulu melihat saja, beradaptasi dulu, melihat sistemnya seperti apa, apalagi kita sebagai calon guru penggerak yang intinya itu adalah menggerakkan, tapi tidak secepat itu gitu Bu. Untuk menggerakkan seseorang yang masih kita kenal baru dan sistemnya baru, mungkin Ibu paham bagaimana psikologisnya seperti itu Bu. Menurut Bu Nilam, situasi seperti apa yang Bu Nilam inginkan di SD itu? Sehingga Bu Nilam merasa nyaman gitu. Nyaman, iya. Yang pertama yang saya inginkan itu Bu, berarti deh kedisiplinannya mungkin. Jadi saya pengen ya di sekolah itu semuanya disiplin semuanya gitu, tanpa terkecuali, mungkin itu ego, tapi tanpa semua disiplin, bagaimana program-program yang sudah saya buat gitu di SMP dulu, pengennya saya pengen di SD juga buat program yang itu gitu Bu, yang sudah saya rancang seperti itu Bu. Jadi ketika saya bawa ke SD, mungkin ada beberapa hal yang tidak bisa dilaksanakan seperti itu Bu. Jadi agak Bu Nilam, apa Bu. yang bisa Bu Nilam lakukan supaya kedisiplinan yang sudah Bu Nilam rancang tadi bisa diterapkan di SD? Yang pertama mungkin yang pertama itu mungkin membuat beberapa program tentang disiplin mungkin Bu. Contohnya masuknya jam berapa biar semuanya tidak contohnya 7:30, datangnya 7:30, tapi sebelum itu jadi semuanya sudah selesai gitu Bu, siap. Jadi pas masuk ke lokal tuh tidak ngaret seperti itu Bu. Untuk kedisiplinannya. Yang kedua untuk masalah Bu, program-program lainnya itu mungkin butuh kolaborasi, kerjasama terutama dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat yang memang mau untuk diajak gitu Bu, untuk berkolaborasi. Bu Nilam, ada gagasan atau ide yang sudah ada di kepala Bu Nilam untuk diterapkan di SD? Gagasannya mungkin yang pertama itu diri kita sendiri, mungkin di SD ya Bu ya, mungkin kalau di SMP mungkin kita sudah bisa menggerakkan gitu Bu, dengan tuntunan dari CGP, pendidikan ini kita sudah ada program-programnya yang untuk di SMP. Tapi ketika di SD tidak segampang itu untuk menerapkan program yang sudah kita buat sebelumnya. Nah untuk itu
untuk saat ini Nilam meningkatkan kompetensi diri dulu Bu, menunjukkan dulu seperti itu Bu, menunjukkan dulu suasana di kelas dulu. Kelas dulu karena kita guru kelas, jadi kelas itu punya kita ya Bu ya. Jadi kita Mhm. apakan kelas anak kita. Jadi di situ Nilam mulai dulu Bu untuk mengolah diri Lam, untuk menjadi lebih baik dulu. Kemudian mengolah kelas, mengolah anak agar menjadi bisa dilihat oleh orang Bu. Oh gitu. Jadi dengan itu kita nanti bisa mengajaknya secara pelan-pelan seperti itu Bu. Idenya Bu, seperti itu. ya. Bu Nilam mungkin sudah membuatkan kriteria yang bisa Bu Nilam jadikan patokan ide dan gagasan tadi udah bisa terlaksana atau belum? Nah, kriterianya apa nih Bu Nilam? Kriterianya ternyata capaian itu berhasil ya Bu. Iya. Capaian yang berhasil itu kalau menurut Lambu gagasan itu terlaksana, perubahan dari diri Nilam dulu Bu, perubahan dari diri ya. Setidaknya Lam nggak berubah loh ketika di SMP dan SD itu sama gitu, atau bahkan meningkat. Nah itu. Yang kedua dalam proses pembelajaran di dalam kelas. Nah, proses pembelajaran di dalam kelas dengan adanya pembelajaran-pembelajaran yang kita dapatkan, contohnya pembelajaran berdiferensiasi, dengan integrasi dengan KSE juga, dan menjadi lebih kreatif lagi lah gitu Bu, untuk kelas yang Nilam pegang sekarang. Kemudian Nilam akan mencari mungkin Bu, bagaimana strategi-strategi yang akan diterapkan gitu di kelas 6 ini, untuk bisa mereka lebih menguasai materi di SD, untuk membawa nama sekolah ke arah yang lebih baik, kemudian bagaimana ia lanjut ke sekolah yang mereka inginkan, atau bahkan ke sekolah favorit seperti itu Bu. Mudah-mudahan terwujud ya Bu Iya. Nilam. Apa Bu Nilam, kira-kira apa namanya itu, setelah sesi kita ini berakhir nanti apa alternatif yang ingin Bu Nilam lakukan ini setelah ini Bapak kita diskusi seperti ini, apa alternatif yang ingin Bu Nilam lakukan lagi berikutnya gitu? Untuk berikutnya alternatifnya itu tadi Bu, pertama diri sendiri. Yang pertama diri sendiri, lokal Nilam, siswa Nilam dulu. Yang kedua berkolaborasi dengan teman sejawat, mungkin pelan-pelan. Kebetulan juga Bu, mungkin sama tadi ada salah seorang lulus di sana, guru penggerak angkatan 4. Jadi bisa menjadi kolaborasi yang lebih bekerja sama, lebih berkolaborasi karena guru tersebut, teman tersebut lebih memahami juga bagaimana keadaan kita gitu Bu. Dan yang paling utama sekali itu mungkin berbicara dengan kepala sekolahnya. Iya, kolaborasi dengan kepala sekolah. Dan satu lagi Bu, biasanya di SMP itu Lam jarang, maksudnya untuk bekerja sama dengan wali murid. Nah, biasanya tuh jarang gitu Bu. Nah, untuk di SD itu emang sering gitu Bu. Sering kita berkolaborasi dengan wali murid, dengan orang tua siswa. Jadi itu mungkin motivasi lagi, menambah motivasi lagi untuk proses belajar ke depannya. Karena Lam tahu orang tua itu pasti menginginkan terbaik untuk anaknya seperti itu Bu. Dengan seringnya komunikasi, dengan seringnya bekerja sama dengan wali murid itu bisa memberikan impact yang baik juga gitu Bu untuk saya sebagai seorang guru seperti itu Bu. Oke Bu Nilam, Bu Nilam butuh dukungan nggak untuk mencapai hal demikian? Nah, siapa yang Bu Nilam jadikan sebagai apa nama itu motivator untuk mendukung Motivator ya Bu ya. kegiatan-kegiatan Bu Nilam? Kalau untuk dari segi psikologisnya Bu, mental kita itu paling pasti Bu orang tua kita, keluarga itu yang pertama. Tapi kalau untuk kegiatan-kegiatan yang ketika kita down, mungkin kita ingat keluarga. Tapi ketika kita emang untuk dukungan untuk kegiatan-kegiatan yang ingin kita lakukan, tentunya adalah siswa yang paling ternyata mencintai siswa itu emang sungguh gitu Bu. Ketika siswa
memberi dukungan loh Kak gitu Bu, dengan apa yang kita dengan apa yang kita berikan, dengan apa yang kita ajarkan, kemudian dia bisa, itu menjadi sesuatu hal yang terharu gitu Bu, terharu, suatu hal yang memberi motivasi terbesar untuk kita gitu, untuk lebih semangat lagi gitu. Kemudian rekan sejawat itu sudah pasti itu dukungan terbesar karena kenyamanan salah satunya yang membuat kita nyaman di sekolah itu salah satunya adalah rekan sejawat. Kemudian tentunya kepala sekolah menjadi inti terbesarnya itu Bu. Dukungan paling besar. Betul tuh Bu Nilam. Kalau kita guru ini berteman dengan siswa, serasa seperti siswa lagi Bu Nilam. Iya. Berteman dengan anak TK mungkin seperti rasa jadi anak TK. Jadi guru-guru memang orang-orang yang selalu bahagia. Selalu bahagia. Iya Bu. Bu Nilam, dukungan tadi dari keluarga, dari rekan sejawat, dengan kepala sekolah. Visi ke depan Bu Nilam lagi sebagai guru yang sudah ditempatkan di sekolah dasar sekarang? Tentu pasti ada visi tersendiri Bu Nilam dengan target yang ingin dicapai gitu. Iya. Sebelumnya kita sudah belajar tentang visi kita, guru penggerak, bahkan sudah disosialisasikan juga ya Bu. Tapi itu ketika itu di sekolah yang lama. Tapi tidak menutup kemungkinan juga Nilam akan melaksanakannya di sekolah yang baru. Bagaimana visi yang sudah membuat sekolah itu memang lebih baik lagi ke depannya dengan adanya guru yang baru, dengan adanya semangat yang baru gitu Bu. Jadi inginnya memang untuk sejalan dengan visi sekolah untuk mewujudkan sekolah itu lebih baik lagi ke depannya. Itu untuk sekolah. Yang kedua tentunya siswa-siswa kita ke depannya untuk lebih baik lagi bagaimana karakternya, semuanya lah Bu untuk sukses ke depannya dunia akhirat. Baik Bu Nilam, dari tadi kita sudah bincang-bincang banyak hal gitu. Sekarang bagaimana kira-kira perasaan Bu Nilam setelah perbincangan kita sore ini? Apa yang Bu Nilam merasakan gitu? Setelah berbincang hari ini Bu, lebih terbuka pikiran gitu Bu. Lebih terbuka pikiran. Lebih ke harapan tadi pikiran terbuka, kemudian agak ada lebih leganya, rasa nyaman, ada ketenangan karena sudah bisa bercerita dengan leluasa sama Ibu gitu, tanpa menjudgment, tanpa apapun itu gitu. Jadi memang terbuka, ternyata ini loh yang ingin saya lakukan ke depannya, seperti itu Bu. Tidak stuck di sini dengan pikiran-pikiran yang kacau sebelumnya. Nah sekarang terbuka luas, ternyata ini yang harus saya lakukan ke depannya, saya harus seperti ini loh, diri saya harus seperti ini, seperti itu Bu. Baik Bu Nilam, mungkin karena sepertinya waktunya udah dari tadi ya Bu Nilam. Mudah-mudahan perbincangan kita sore ini membuat Bu Nilam menjadi nyaman, bersemangat lagi, dan mohon maaf kalau ada salah-salah Bu Nilam. Sama-sama. Oke Bu Nilam, kita sudahi ya membacakan. Alhamdulillah. Terima kasih banyak Ibu. Terima kasih Bu Nilam. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.